Akar tak selalu tampak. Namun tanpa akar, pohon takkan mampu bertahan. Bukan hanya sekedar keindahan pantainya, tetapi rumah bagi setiap tangan-tangan terampil yang mengubah kayu menjadi karya seni. Inilah Jepara. Di setiap lekuk kayu yang terukir, tersimpan kisah panjang tentang ketekunan, warisan budaya, dan seni yang hidup secara turun-menurun. Semua itu bermula dari sebuah kota kecil di pesisir utara Jawa Tengah. Daerah yang dikenal luas lewat keindahan ukirannya. Namun, siapakah yang pertama mengajarkannya? Inilah jejak yang akan kita ungkap dalam kisah panjang Jepara sebagai kota ukir. Di sini, ukiran bukan hanya sekedar kerajinan, melainkan sebagai warisan dan nadi dalam kehidupan sehari-hari. Nama Jepara konon berasal dari berbagai sebutan. Ujung Para, Ujung Mara, dan Jumpara, hingga kemudian menjadi Jepara. Pemukiman para pedagang yang menjajakan barang dagangannya ke berbagai penjuru daerah. Ketika kita bicara tentang asbabul nuzul ukir Jepara, tidak terlepas dari adanya masjid ini, yaitu masjid ini adalah sebagai persembahan kepada siapa? Ya kepada sang suami Sultaneddin. Oleh siapa? Oleh sang ratu, yaitu Kalinyamat. Ya, pada tahun berapa? Pada tahun 1549 ketemulah beliau Ci Wiwan. Ci Wiwan ini yang merancang konsep awal Masjid Mantayangan ini. Biasanya ukirannya adalah apa? Seri Ramayana. Jepara, sebuah kota dengan jejak sejarah yang kuat. Tak hanya dikenal sebagai pusat seni ukir dunia, tetapi juga sebagai tanah lahir dan tempat bernaungnya para tokoh besar. Merekalah yang membentuk identitas budaya kota ini. Nyi Ratu Sima, Ratu Kalinyamat, dan Raden Ajeng Kartini. 3 sosok perempuan dengan warisan yang tak tergantikan. Mereka bukan hanya perempuan, merekalah cahaya sejarah kota ini. Dalam jejak langkah mereka, Jepara berdiri gagah. 3 tokoh wanita tersebut bagi masyarakat Jepara itu menganggap mereka itu tokoh wanita yang selalu ingin memajukan Kabupaten Jepara. Yaitu salah satunya dimulai dari Ratu Sima yang terkenalnya sebagai raja yang sangat adil dan bijaksana. Kemudian Ratu Kalinyamat yang terkenal dengan kekayaan dan juga keberaniannya, yang dimana beliau mampu mengusir orang-orang Portugis dari Malaka. Dan satu lagi yaitu Raden Ajeng Kartini. Beliau salah satu pahlawan emansipasi wanita yang memperjuangkan hak dan derajat kaum perempuan. Dan selain itu era Kartini juga sebagai orang yang memperjuangkan tentang perekonomian yang ada di Kabupaten Jepara. Pada abad ke-16, Jepara menjelma menjadi kerajaan maritim yang disegani. Tak hanya tangguh, tetapi juga berkembang sebagai pusat kerajinan dan kesenian yang tumbuh pesat. Tugu 3 Putri menjadi pengingat bahwa Jepara tidak dibangun oleh kekuatan senjata semata, melainkan oleh gagasan,
seni dan keteguhan hati para perempuan yang menanamkan nilai dalam setiap jengkal tanahnya. Jejaknya masih bisa dirasakan dalam kekuatan simbolis ukiran Jepara, tegas namun elegan. Sebuah refleksi dari karakter kepemimpinannya yang kokoh, berwibawa, namun tetap menjunjung nilai keindahan. Seperti halnya Masjid Mantingan. Bukan sekedar tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol pertemuan budaya. Masjid ini dibangun pada abad ke-16 dan mencerminkan perpaduan harmonis antara unsur Hindu, Islam, dan Tionghoa, baik dari segi arsitektur, relief, maupun motif ukirannya. Jepara ini atau di Mantengan ini, ketika orang masuk ke komplek ini, itu kita disuguhkan seolah-olah kita masuk ke komplek candi. Ketika kita naik dari tangga ke tangga itu kita sudah disuguhkan oleh komplek candi, yaitu di situ ada pintu gerbang yang besar itu dari bata merah atau terakota. Itu adalah struktur atau bangunan pintu gerbang yang miliknya orang Hindu, yaitu namanya bintar. Bintar itu kan pintu gerbang besar, tidak ada atap. Kalau pergola sekarang itu ada atapnya macam-macam itu ya, itu tidak atap. Itu Hindu. Itu satu. Terus yang kedua, ketika kita melihat ke struktur bangunan ini masih terkesan Hindu. 1, 2, 3, ini ada 3 tingkat, itu juga Hindu. Tapi ketika melihat warnanya, coraknya, macam-macamnya, itu kan kita, masjid kok kayak kelenteng ya. Kan banyak yang bilang gitu ya, masjid kayak kelenteng. Karena apa? Karena ekspos, karena visualisasi dari cat atau warna ini kan banyak mengambil dari Cina. Dari ya betulnya, karena apa? Karena penggagasnya, karena arsiteknya orang Cina. Jadi di sini uniknya adalah seolah-olah kayak Hindu, ya toh? Kok kayak Tionghoa, kayak Bangkucu, kayak Cina. Yang jelas masjid jelas Islam. Kesimpulannya berarti di sini memang terjadi akulturasi itu ya. Terjadi akulturasi kepentingan 3, yaitu style Hindu, style Islam, dan Cina. Di kota ini, seni ukir bukan hanya sekedar kerajinan, melainkan jiwa dari budaya, seni, dan denyut ekonomi masyarakat Jepara. Sejak zaman dulu dan diturunkan dari generasi ke generasi. Warisan ini telah mengakar begitu dalam, membentuk identitas yang tak terpisahkan dari Jepara itu sendiri. Jepara jadi kota ukir itu memang dari nenek moyang kita yang dahulu sudah mulai dari zaman Majapahit itu sudah mengenal kerajinan ukir kayu, khususnya ukir-ukir motif-motif dedaunan dan sebagainya. Sejak abad ke-19, Jepara menyandang julukan sebagai The World Carving Center atau Kota Ukir Dunia. Sebuah daerah yang telah lama dikenal sebagai pusat kerajinan ukir kayu, sekaligus penghasil mebel terbesar yang pamornya melintasi batas negeri. Reputasi ini bukan hanya sekedar cerita. Berbagai penghargaan, baik dari dalam maupun luar negeri, menjadi bukti nyata bahwa Jepara telah resmi dinobatkan sebagai kawasan terpadu penghasil mebel dan ukiran berkualitas tinggi. Kota Jepara ini terkenal dengan ukiran karena waktu itu masa kejayaan untuk sebuah furniture dengan ornamen-ornamen kayunya. Jadi itulah salah satu, jadi kenapa Jepara jadi salah satu ikon kota ukir, karena dari beberapa produksi beberapa perusahaan yang sampai ke ekspor ke luar negeri, ke Eropa dan sebagainya, itu memang waktu zaman dahulu, zaman keemasan Jepara itu memang jadi salah satu pusat industri ukir, sampai jadi salah satu warisan
dunia lah, itu sudah masuk di daftar UNESCO itu. Hari demi hari, kota ini tumbuh bersama semangatnya. Di masa keemasan seni ukir Jepara, hidup sebuah legenda yang dipercayai turun-menurun oleh masyarakat setempat. Prabangkara, seorang seniman ukir legendaris yang diyakini sebagai leluhur dari tradisi ukiran Jepara. Sungging Prabangkara tetap jadi salah satu ikon khususnya di kota Jepara, umumnya di kota Jepara, khususnya di Desa Mulyoharjo, karena itu jadi cikal bakal sebuah terjadinya kulturasi ukir. Salah satu peran Sungging Prabangkara itu termasuk seniman yang luar biasa. Ialah orang pertama yang memperkenalkan teknik mengolah kayu dengan estetika tinggi. Dari kisah tersebut, semangat ukir mulai menyebar. Desa tetangga pun mulai ikut belajar mengukir, meneruskan keterampilan yang dahulu diwariskan oleh Prabangkara. Namun, sepeninggal Ratu Kalinyamat, perkembangan seni ukir perlahan meredup. Jepara seakan kehilangan denyut kreatifnya. Di tengah redupnya cahaya seni, di penghujung abad ke-19, hadirlah sosok perempuan yang membawa terang, Raden Ajeng Kartini. Seorang visioner yang menyalakan kembali harapan Jepara. Masyarakat Jepara pada saat itu tidak memiliki kreativitas, inovasi-inovasi baru, dan masyarakat Jepara juga tidak bisa caranya mempromosikan ataupun memasarkan hasil karya ukiran Jepara. Dan bahkan pada saat itu para pengrajin yang ada di Jepara, mereka tidak ada yang berani mengukir dalam bentuk makhluk hidup karena ditakutkan mitosnya itu akan kena karma. Lalu setelah adanya era Kartini, beliau itu memberanikan apabila ada mitos tersebut terjadi, misalkan ada karmanya, biarlah Kartini dan keluarga yang akan menanggungnya. Dari situlah era Kartini mulai membangun, mulai beliau mendirikan pelatihan mengukir, kemudian memberikan inovasi-inovasi baru, dan bahkan menghasilkan inovasi ukiran, yaitu salah satunya ukiran wayang dan lunglungan bunga. Bukan sekedar tokoh emansipasi. Bagi Jepara, Raden Ajeng Kartini adalah api yang menghidupkan kembali seni yang nyaris padam. Raden Ajeng Kartini bahkan menuliskan sebuah prosa berjudul Fanen Vergeten Without atau Pojok yang Dilupakan. Dalam tulisannya, ia mengisahkan tentang tanah kelahirannya, yaitu Jepara. Sebuah kota yang dihuni oleh para seniman ukir sejati, namun seringkali terabaikan dan tak mendapat tempat yang layak di mata dunia. Melalui prosa itu, Raden Ajeng Kartini tak sekedar menyuarakan hati rakyatnya, tetapi memastikan bahwa Jepara tak akan lagi menjadi sudut yang dilupakan. Kabupaten Jepara ini itu bukan jalur pantura ya. Jadi kalau kita masyarakat Jepara tidak bisa mengembangkan seni tradisi ataupun wisata yang membuat orang-orang luar itu tertarik, itu akan terlupakan. Ya, makanya era Kartini ingin sekali Jepara itu diartikan tidak di pojok ya. Ingin orang-orang luar itu bisa mengunjungi Jepara, apa saja sih yang ada di Jepara, apa saja kekayaan yang ada di Jepara, yaitu salah satunya beliau selalu mempromosikan, selain mempromosikan ukiran,
beliau juga sering mempromosikan hasil-hasil karya yang dihasilkan oleh perempuan-perempuan yang ada di Jepara. Yaitu salah satunya batik, kemudian ukiran, dan juga beliau memperkenalkan juga kepada teman-temannya yang ada di luar negeri, Jepara itu memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Raden Ajeng Kartini menyaksikan sendiri kenyataan pahit yang dialami para pengrajin ukir bekerja dengan tekun. Namun, tetap terbelenggu dalam kemiskinan. Pemandangan ini sangat mengusik batinnya. Namun, Raden Ajeng Kartini tak hanya tinggal diam. Ia turun tangan, bekerja bersama para pengrajin menciptakan berbagai kerajinan seperti peti jahit, meja kecil, figura, tempat perhiasan, hingga cenderamata. Hasil karya tersebut kemudian ia bawa ke Semarang dan Batavia untuk dipasarkan. Dari sanalah nama Jepara mulai terangkat dan dikenal sebagai daerah seni ukir dengan kualitas tinggi. Semangat Raden Ajeng Kartini dalam memasarkan hasil karya pengrajin sangat besar karena kepeduliannya, kegigihannya, dan menciptakan perubahan positif. Beliau sering memesan hasil karya pengrajin, salah satunya ukiran macan kurung. Seluruh upaya Raden Ajeng Kartini akhirnya berbuah manis. Permintaan terhadap kerajinan ukir Jepara melonjak berkali lipat dan berhasil dijual dengan harga yang tinggi. Tak hanya itu, kesejahteraan para seniman ukir pun mulai meningkat. Seiring dengan semakin beragamnya jenis produksi yang dihasilkan. Di tengah keberhasilan itu, Raden Ajeng Kartini melangkah lebih jauh. Memperkenalkan seni ukir ke dunia luar dengan mengirimkan berbagai cenderamata kepada sahabatnya di mancanegara. Raden Ajeng Kartini pun tak berhenti di situ. Ia semakin gencar mempromosikan seni ukir Jepara. Bahkan menjalin komunikasi dengan Ost and West, sebuah asosiasi kerajinan tangan di Hindia. Kepada mereka, Raden Ajeng Kartini mengajak untuk turut serta memasarkan hasil karya para pengrajin Jepara. Tak hanya itu, sebagai bentuk diplomasi budaya, Raden Ajeng Kartini juga mengirimkan hadiah ulang tahun kepada Sri Baginda Ratu Wilhelmina di Belanda. Sebuah karya seni yang membawa nama Jepara menembus batas negeri. Ukiran Jepara memiliki ciri khas yang tak bisa disamakan dengan daerah lain. Keasliannya dapat dikenali lewat corak dan motifnya yang khas, menjadi penanda bahwa sebuah karya benar-benar berasal dari Jepara. Salah satu motif yang paling dikenal adalah daun terubusan. Daun tersebut menjadi ikon dalam dunia ukir Jepara. Motif ini terbagi dalam dua jenis. Yang pertama, daun yang tumbuh dari relung, dan yang kedua, daun yang muncul dari cabang atau ruas ukiran. Detail inilah yang menjadikan ukir Jepara begitu istimewa dan bermakna, serta syarat nilai estetika tradisional. Ukiran Jepara tidak sekedar indah dipandang, namun memuat filosofi yang mendalam. Ciri khasnya yang akomodatif mencerminkan upaya menjaga keseimbangan dan keselarasan dua nilai yang begitu dijunjung tinggi oleh masyarakat Jawa dalam kehidupannya sehari-hari. Lebih dari sekadar ornamen,
Ukiran Jepara adalah medium ekspresi. Ia menjadi cerminan sikap, kepribadian, bahkan identitas kultural. Seperti pada ukiran di wilayah pesisir yang tampil lebih terbuka, mencerminkan karakter masyarakatnya yang ramah dan mudah beradaptasi. Disinilah seni bertemu dengan kehidupan dan menyatu dalam setiap lekuk kayu yang diukir dengan jiwa. Ukiran bukan hanya sekedar hiasan. Ia adalah bahasa leluhur, pesan yang ditanam di kayu untuk masa depan. Sebuah warisan yang tak hanya indah dipandang, tetapi juga bermakna dalam. Dari Jepara untuk dunia. Dari tangan-tangan terampil di sudut kecil pesisir utara Jawa, lahirlah mahakarya yang menggema hingga ke penjuru dunia. Jepara bukan hanya sekedar kota ukir. Ia adalah simbol ketekunan, warisan, dan semangat juang yang tak lekang oleh waktu. Dari Ratu Kalinyamat hingga Raden Ajeng Kartini, sejarah mencatat bahwa perempuan Jepara bukan hanya saksi, tetapi pelaku utama perubahan. Kini, jejak mereka terus hidup dalam setiap goresan ukiran, dalam setiap karya yang lahir dari jiwa dan budaya. Bagaimanapun warisan budaya khususnya di Jepara ini, ukir kayu harus tetap dilestarikan gitu. Karena ini salah satu peninggalan dari nenek moyang kita dan salah satu jadi andalan kota Jepara. Sampai kapanpun Jepara tetap ukir, harus ada ukiran gitu. Jepara telah membuktikan dari sebuah pojok yang dulu dilupakan dapat tumbuh cahaya yang menyinari dunia.